Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masih dalam pembahasan kitab Asrarus Salah wa Muhimmatuha lil Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Terakhir kita telah membahas di episode sebelumnya adalah tentang hal-hal yang sering terjadi, permasalahan-permasalahan dalam salat yang sering terjadi, baik itu orang yang mendahului imam, gerakannya, bahkan membersamai imam, dan beberapa kesalahan-kesalahan dalam salat yang lain. Insya Allah kita akan masuk di pembahasan kali ini, pertemuan kali ini, bab baru, bab ke-7, yang itu tentang salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-babus sabi' fi nawafil as-salawat. Fi nawafil minas salawat. Pembahasan tentang salat-salat yang sunnah. Al-qismul awal rawatib as-salawatil khams ma yataqarrar bi taqarrul ayyam wal layali al-afdal fil itar. Ada al-qismul tsani, jadi ada dua pembahasan besar, ada 4 pembahasan besar pembagiannya. Yang pertama tadi sunnah-sunnah rawatib yang 5 waktu itu. Juga ada pembahasan yang sholat yang berulang setiap harinya dan sehari semalam. Al-afdal fil itar, witir. Bagian kedua mayataqarru bi taqarrul asabi', sholat sunnah yang berulang di setiap pekan. Bagian ketiga mayataqarru bi taqarrul sinin, yang berulang setiap tahun. Bagian keempat minan nawafil ma yata'allaqu bi asbab 'aridah wa la yata'allaqu bil mawaqit. Ada juga yang salat sunnah terjadi dilakukan karena sebab tertentu atau karena waktu tertentu. Kemudian ada asrarun nahi fi awqatil karahiyah, apa dibalik dilarang waktu-waktu salat atau salat, waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan salat. Baik, kita masuk di pembahasan pertama. Fin nawafil minas salawat. Ya, salat-salat sunnah itu apa saja? Ya, alam anna ma 'adal fara'id minas salawati yanqasimu ila 3 aqsam. Selain salat fardu, ada 3 salat dengan istilah-istilah tertentu. Al-Ghazali membagi kepada 3 istilah. Pertama, sunan. Nanti beliau jelaskan apa itu maksud dari sunan. Kemudian mustahabbat, apa itu maksud dari mustahabbat. Kemudian yang ketiga ada tatawu'at, apa itu maksud dari tatawu'at. Pertama, wa na'ni bis sunan ma nuqila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muwadhabata alaih. Yang dimaksud dengan sunan, salat yang sunan, ini maksudnya istilahnya adalah yang sampai kepada kita dari amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan salat sunnah yang Rasul lakukan, dan itu Rasul sangat jaga sekali keistiqomahan salat tersebut, gitu ya, kira-kira. Contohnya karawatib aqibas salawat, salat sunnah rawatib setelah salat 5 waktu, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, setelahnya 2 rakaat, sebelum maghrib, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Itu salat sunnah rawatib. Bahkan ada yang berbeda jumlah rakaatnya, dan itu ada dalam khilaf ulama ya. Kemudian salatud duha, salat duha. Kemudian wal witr, salat witir. Wa tahajjud wa ghairiha, salat tahajud dan yang lainnya. Li'anna sunnah ibaratun 'anit tariqil maslukah. Kenapa dinamakan sunnah atau sunan? Salat-salat yang di atas ini, salat-salat sunnah yang di atas ini disebut oleh Al-Ghazali, diklasifikasikan menjadi
apa tadi istilahnya as-sunan. Al-Ghazali menyebutnya sebagai as-sunan. Kenapa? Karena menurut beliau sunnah itu secara definisi saja artinya adalah jalan yang dilalui. Namanya jalan yang dilalui berarti kan berulang gitu ya, sering gitu ya. Mungkin maknanya seperti itu. Jadi beliau mengistilahkan sholat-sholat sunnah di atas itu disebut dengan sunan yang dilakukan oleh Rasul SAW, dan itu Rasul jaga sholat itu. Ya sholat tahajud, ya witir, ya sholat sunnah rawatib, dan lain sebagainya. Baik, kemudian yang kedua, tadi kan ada 3 ya. Ada sunan, ada mustahabbat, ada tatawu'at. Nah yang kedua, apa maksud dari mustahabbat? Wa na'ni bil mustahabbat, kata Al-Ghazali, yang kami maksud dengan istilah mustahabbat itu apa? Kata beliau, ma waradal khabaru bi fadlihi wa lam yunqal al-muwadhabatu alaih. Ada teks yang menjelaskan tentang, ada dalil-dalil dari Quran atau sunnah, atau katakan dari sunnah, yang menjelaskan tentang keutamaan amalan tersebut, tapi tidak sampai kepada kita bahwa kabar ini atau Rasulullah menjaga amalan tersebut seperti menjaga amalan sunan yang tadi kita bahas sebelumnya. Contoh, kama sananquluhu fi salawatil ayyami wal layali fil usbu. Sebagaimana nanti kita akan bahas, kata beliau Al-Ghazali, tentang salat-salat yang berkaitan dengan sepekan sekali atau sehari semalam dan sepekan sekali. Contohnya kas-salat ya indal khuruj minal manzil wad dukhuli fi wa amthal. Seperti salat sebelum keluar rumah. Sebelum keluar rumah seseorang itu sholat gitu ya. Nah itu ada hadisnya. Menurut Al-Ghazali dia ada hadisnya, tapi Rasul nggak menjaga amalan itu gitu loh. Nggak setiap Rasul mau keluar rumah Rasul melakukan itu. Juga ketika sholat sebelum masuk rumah itu juga ada. Menurut Al-Ghazali ada sumbernya, ada dalilnya, tapi Rasul pun nggak melakukan itu setiap hari. Seperti Rasul menjaga sunnah-sunnah yang tadi di atas yang kita istilahkan sebagai sunan ya, dan lain sebagainya, kata Al-Ghazali. Baik, itu tadi mustahabbat. Nanti pembahasan detailnya ada di pembahasan tentang sholat sehari semalam, juga sholat yang dilakukan berulang di setiap pekan. Yang tadi sudah di awal saya sampaikan itu ya. Baik, wa na'ni bil tatawu'at. Adapun yang kami maksud dengan tatawu'at itu apa? Tadi kan ada sunan. Sunan itu artinya yang sesuatu yang dinukil oleh Rasul, dari Rasul SAW, ada dalilnya, ada teksnya dari sunnah. Juga Rasulullah menjaga amalan tersebut, gitu ya kira-kira. Mustahabbat ada teksnya, ada keutamaan amalan tersebut, tapi Rasulullah tidak sering melakukan hal demikian, sesering melakukan hal yang sunan, sholat-sholat yang sunan. Nah kemudian yang ketiga apa nih? Tatawu'at ini apa? Baik, kita baca. Wa na'ni bit tatawu'at, kata Ghazali, yang kami maksud dengan tatawu'at itu apa? Kata beliau, ma wara'a dzalika mimma lam yarid fi 'ainihi athar walakinnahu tatawwa'a bihi al-'abdu min haitsu raghaba fi munajatillahi 'azza wa jalla bis salati allati warada asy-syar'u bi fadliha mutlaqan faka'annahu mutabarri'un bih. Singkatnya gini kira-kira ya. Saya coba sederhanakan. Tatawu'at ini tidak ada dalil secara spesifik tentang amalan tersebut, gitu ya. Tapi amalan ini menggunakan dalil mutlak, dalil umum. Saya ulang, tatawu'at itu tidak ada dalil yang menjelaskan spesifik, secara spesifik amalan tersebut, sholat maksudnya. Tapi amalan ini berdasarkan hadis yang umum tentang mutlaknya ada sholat sunnah, gitu ya kira-kira. Dalam rangka seseorang mendekatkan diri kepada Allah, mau bermunajat dengan Allah, gitu ya. Jadi, tapi intinya dia nggak berdasar dari satu dalil spesifik, gitu ya. Seperti sholat duha, misalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu kan ada dalil secara spesifik dan Rasul juga mengerjakannya, gitu ya. Kemudian mustahabbat
nggak ada dalilnya tapi Rasul nggak mengerjakannya. Nah, yang apa tadi ya? Tatawu'at ini tidak ada dalilnya, di mana dalil spesifik, tapi yang digunakan adalah dan dipraktekkan oleh sebagian orang adalah dalil umum. Landasannya adalah dalil secara umum. Baik. Idh lam yandub ila tilka salati bi'ainiha wa inna daba ila salati mutlaqan wa tatawwu ibaratan litabar. Juga karena tidak ada mungkin bisa dikatakan Rasul nggak pernah ngerjain itu gitu. Jadi ada seseorang melakukan ibadah ini karena ibadah ini landasan hukumnya, dalilnya gitu, maksudnya adalah dalil umum bukan dalil spesifik gitu ya kira-kira. Wasummiyatil aqsamu thalatha nawafil min haitsu anna an-nafla huwa ziyadah. 3 bagian tadi di atas, sunan, mustahabbat, tatawu'at, itu disebut dengan nawafil. Nawafil itu artinya tambahan. Ya, nafilah itu artinya tambahan kebaikan gitu ya. Wa jumlatuha zaidatun 'alal fara'id. Jadi ya buat menambahkan atau mungkin melengkapi ya, bisa jadi pahala-pahala salat fardu kita. Gitu ya. Pahala-pahala salat fardu kita. Falafdhun nafilah was sunnah wal mustahab wa tatawu aradna al-istilah alaihi li ta'rifi hadhihi al-maqasid. Qala haraja 'ala man yughayyiru hadha al-istilah fala musyahah fil alfaz ba'da fahmil maqasid. Dan ini sebenarnya istilah yang dipakai oleh Al-Ghazali dengan beliau membagi salat nafilah itu tadi, salat tambahan itu menjadi 3 bagian yang tadi kita sudah bahas. Satu yaitu sunan, salat sunnah yang masuknya sunan, salat sunnah mustahabbat, dan salat sunnah tatawu'at. Jadi dari beberapa definisi juga yang Al-Ghazali sudah menjelaskan kepada kita dalam kitab ini. Baik, dan kalaupun ada yang nggak setuju dengan istilahnya, kata Ghazali juga tidak apa-apa gitu. Kalaupun ada yang mau mengubahnya juga tidak apa-apa. Ini hanya kesimpulan dari Al-Ghazali itu sendiri. Baik, wa kullu qismin min hadhil aqsam tatafawat darajatuhu fil fadl bihasabi ma warada fiha min al-akhbari wal athar al-ma'rifah li fadliha wa bihasabi tuli muwadhabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'alaiha wa bihasabi sihhati al-akhbari al-waridah fiha wa ishtihariha. Walidzalika yuqalu sunanul jama'ati afdal min sunanil infirad. Singkatnya seperti ini. Setiap kism, bagian-bagian yang tadi sudah kita sebutkan, ada tingkatan-tingkatan keutamaannya berdasarkan hadis, berdasarkan berapa lama Rasul mengerjakannya, durasi Rasul mengerjakannya, bisa jadi berdasarkan keotentikan hadis tersebut dan lain sebagainya. Artinya ibadah-ibadah yang tadi juga sudah kita bahas di atas itu memiliki tingkatan, tatafawatul darajat, ay tatafawat darajatuhu, tergantung dari sisi keabsahan teks atau berapa sering Rasul mengerjakan dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan bahwa sunanul jama'at khairun atau afdal min sunanil infirad. Sunnah-sunnah yang dilakukan berjamaah itu lebih baik daripada sunnah yang sendiri. Dan sholat sunnah yang paling afdol yang dilakukan berjamaah itu ya sholat Id, kemudian sholat gerhana, sholat istisqa. Wa afdal sunnah al-infirad al-witr, dan sholat sunnah sendirian yang paling afdal itu witir. Kemudian tingkatannya gitu ya, witir dulu paling atas, kemudian ke nomor 2-nya sholat sunnah subuh, sebelum subuh 2 rakaat ya gitu ya, kemudian sholat sunnah thumma ba'daha ar-rawatib allati tatafawatuha. Jadi juga termasuk sholat sunnah rawatib kalau berdasarkan tadi dalil-dalil yang lebih spesifik atau tingkat dari keabsahan sebuah teks dan lain sebagainya. Wa alam anna nawafila
أي باعتبار الإضافة إلى متعلقاتها تنقسم إلى ما يتعلق بأسباب كالخسوف والاستسقاء وإلى ما يتعلق بأوقات والمتعلق بالأوقات ينقسم إلى ما يتقرر في اليوم والليلة أو يتقرر السنة فالجملة أربعة أقسام. Ketahuilah kata Ghazali bahwa sholat nafilah itu dibagi menjadi beberapa bagian tergantung apanya gitu. Ada yang sunnah, sholat sunnah ini karena sebuah sebab gitu ya. Contoh sebab pergantian ada sebab ada gerhana bulan, nama ada sholat sunnah gerhana bulan atau gerhana matahari gitu ya. Sebab-sebab Allah menahan hujan di sebuah daerah, sholat istisqa gitu ya. Juga ada yang berkaitan dengan keterkaitannya dengan waktu gitu ya. Dan waktu ini terbagi lagi, ada yang sehari semalam dan berulangnya sehari semalam gitu ya. Ada yang berkaitan dengan waktu itu setahun sekali. Intinya ada pembagiannya lagi gitu ya teman-teman. Dari sunnah itu pun masih dibagi lagi oleh Al-Ghazali berdasarkan sebab atau waktu dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke Al-Qismul Awal, bagian pertama. Rawatibus salawatil khams, salat sunnah rawatib yang 5. Ma yataqarraru bi taqarruril ayyami wa laylihi wa hiya thamaniyah. Yang terulang sehari semalam itu ada 8. Ya. Khamsatun hiya rawatibus salawatil khams wa thalathatun wara'aha wa hiya salatul duha wa ihya ma bainal isya'aini wa tahajjud. 8 apa aja sholat sunnah yang berulang sehari semalam. 5-nya maksudnya sholat 5 waktu rawatib di masing-masing 5 waktu ini gitu ya. Kemudian 3 di belakangnya itu ada sholat duha, sholat menghidupkan di antara 2 malam atau 2 waktu isya'a ini. Kemudian yang ketiga, ke-8 tahajud. Ya, maksudnya isya ini bainal maghrib wal isya, maksudnya ada sholat juga di situ. Jadi ada 8, kata Al-Ghazali ada 8 yang terulang terus sehari semalam. Singkatnya gini, sholat sunnah 5 waktu rawatib, sholat antara maghrib dan isya, dan sholat tahajud gitu ya. Baik, al-awwal ratibatus subh, sholat sunnah ratibah subuh. Ini teman-teman juga sudah masyhur dalilnya, teman-teman juga sudah melakukan dan mengamalkannya gitu ya. Jumlahnya 2 rakaat, kata Al-Ghazali, dalilnya adalah raka'atul fajri, hadis Nabi SAW yang mengatakan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik dia daripada dunia dan seisinya. Wa yadkhulu waqtaha bi tulu'il fajri as-sadiq وهي المستطير دون مستطيل وإدراك ذلك بالمشاهدة عسيرة في أوله إلا أن يتعلم منازل القمر أو يعلم اقتران طلوعه بالكواكب الظاهرة للبصر ويستدل بالكواكب عليه ويعرف بالقمر في ليلتين في الشهر فإن القمر يطلع مع الفجر ليلة 26 ويطلع الصبح مع غروب القمر ليلة 12 من الشهر. هذا هو الغالب ويتطرق إليه تفاوت في بعض البروج وشرح ذلك يطول. Singkatnya saya kasih, hari ini sholat sunnah 2 rakaat itu dilakukan, sholat sunnah subuh 2 rakaat itu ya ketika fajar shadiq kelihatan. Ini bukan nama orang nih, fajar shadiq ya gitu. Ya contohnya ini gampangnya gini nih, ba'da azan sholat subuh, bukan azan pertama, bagi sebagian daerah mungkin punya itu, azan di jam 3 subuh lah kira-kira itu. Ini panjang sekali Ghazali. Intinya itu waktunya ya teman-teman ya. Baik.
wa ta'allumul manazil al-qamar minal muhimmatil murid hatta yatlu'a bihi ala maqadiril awqati bil layli ala subh wa yafutu waqtu raqatil fajri bi fawati waqti faridatis subh wa huwa tulu'u syams. Nah, ini bagus kata Al-Ghazali. Seseorang gak usah lagi mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh kalau subuhnya aja ketinggalan gitu. Kadang sebagian orang ada aja tuh bertanya, Ustadz, apakah saya harus sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dulu meskipun saya bangun 6:30? Ya nggak usah, langsung aja ke sholat fardunya gitu ya. Walakin sunnah ada'uhuma qabla al-fard fa idza dakhala al-masjid wa qad qamatis shalah falyashtagil bil maktubah fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Nah, ini kasus juga nih sering terjadi di daerah-daerah kita nih. Misalkan orang datang ke masjid gitu ya, mau sholat subuh, ternyata dia datang ke masjid belum sholat sunnah 2 rakaat, ya tadi yang sunnah udah qomat gitu ya, maka dia nggak perlu sholat lagi. Meskipun ada khilaf sih di antara ulama nantinya, wallahu alam. Tapi ada hadis yang mengatakan tadi yang Al-Ghazali kutip di sini, idza uqimatis shalah fala salata illa maktubah. Kalau sudah ada sholat fardu sudah siap dikerjakan gitu ya, sudah didirikan, maka sholat sunnah tidak dianggap. Tapi wallahu alam, seingat saya, mohon dikoreksi kalaupun ada yang lebih paham gitu ya. Ada yang mengatakan silakan sholat jika kamu tahu sholat ini berlangsung lama dari mulai takbiratul ihram sampai ruku. Misalkan nih, sebuah masjid biasa subuhnya itu baca setengah juz atau 2 lembar atau 2 halaman lah. Maka itu kan ada jeda waktu untuk si seseorang tadi sholat 2 rakaat dengan ringan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa kita bahas. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pembahasan sholat-sholat sunnah yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.